Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ahwati semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, coba, apa kabar ahwati fillah? Insyaallah. Ya, kita mulai ya, sudah siap? Nggak usah dipoto-foto dan di video ya. Undangannya kan udah nyebar ya, jadi nggak usah ada foto-foto dan video dari saya ya. Saya lagi belajar mengulangi untuk tidak tampil di media. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Rabbana laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala dinihi ila yaumiddin. Usikun wa iyaya nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du. Ahwati billah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di waktu duha ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Yang pasti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika kita berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjidnya Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan kepada kita ketenangan ya. Ketika kita berkumpul di sini, kita pelajari Al-Quran dan hadis Nabi ya, Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmatnya ya. Para malaikat mendoakan dan mengabsen kita satu persatu. Cuman ibu dengar nggak diabsen sama Allah? Ya, kata Nabi wa zakarallahu fiman indahu. Ada jenengan diabsen sama Allah, dengar nggak? Nggak kan? Nah itu, coba kalau absen itu disebut satu persatu itu kita dengar ya, pasti masjid itu full, banyak yang ngaji ya. Gitu. Dan juga besar harapan kita ada di sini ya dalam rangka tadi ya mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam yang harus kita teguhkan dalam hati kita. Maju bisa duduk di santai aja depan sini juga nggak apa-apa ya, depan sini juga nggak apa-apa ya. Nikmat iman dan Islam yang harus terus kita teguhkan dalam hati, karena itu kalau nggak dirawat, iman dan Islam itu sifatnya bisa lenyap ya. Nabi menjelaskan kenikmatan iman dan Islam itu keadaannya kaki to'ilailil mudlim, seperti potongan gelap malam ya. Kalau iman itu nggak dirawat, nggak dipelihara dengan baik, bisa lenyap ya. Dan itu yang harus kita teguhkan seumur hidup kita. Besar harapan nantinya kita bisa ya, pengennya ya kita mati itu dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Quran, ya enggak? Dalam kondisi duduk di majelis ilmu, ya. Dalam kondisi yang terbaik pastinya ya. Makanya mari kita rawat kenikmatan iman yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Besar harapan nanti bisa mengantarkan kita menjadi wanita yang bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Dan juga nikmat sehat wal afiat. Nah, jadi ibu kalau dibilang sehat wal afiat, jangan cuma sehat ya. Jadi kalau nikmat sehat bisa aja itu penjudi juga sehat bu. Kalau nggak judi nggak, ya. Nah, kalau nggak sehat nggak bisa judi, ya kan. Perampok itu juga sehat, karena kalau nggak sehat nggak bisa ngerampok, ya kan. Koruptor itu ya sehat bu, kalau nggak sehat nggak bisa korupsi, ya kan. Nah, jadi kalau kita pengennya sehat walafiat, bukan sekedar sehat. Bedanya apa? Kalau sehat itu terlalu umum ya, artinya
ahlul maksiat ya dan ahlu taat bisa, tapi kalau afiat itu khusus ya. Afiat itu berarti sehat walafiat, berarti sehatnya hanya untuk taat. 24 jam itu dalam koridor ketaatan kepada aturan Allah. Nah, itulah namanya sehat walafiat, dan kita meminta itu dalam sholat kita setiap hari. Berapa kali itu? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutup aib-aibku ya Allah, wa'afini, beri aku afiat ya Allah, ya enggak? Nah, mudah-mudahan dari doa itu kita, oh saya itu minta afiat, berarti 24 jam harus taat, menghindari maksiat. Nah itu ya, itu yang kita syukuri, dan hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya, bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidnal ilma wa imana. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sholawat salam terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan sahabiahnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah menetapi ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih istiqomah ya. Kita ngomong istiqomah itu seperti ngomong gini Bu, ketika nasihati orang yang kondisi jiwanya sedang di titik paling bawah, terus kita bilang yang sabar ya, yang ikhlas ya, gitu ya. Jadi ngomongnya tuh enak banget, ya kan? Ya istiqomah juga sama kayak gitu. Yang istiqomah yang sama, ikhlas, sabar. Istiqomah itu mudah diucapkan, tapi terapan kesehariannya itu butuh penataan jiwa yang luar biasa, butuh penataan hati yang luar biasa. Makanya kita berdoa semoga hati kita selalu dilembutkan oleh Allah, sehingga lebih bisa menerima apapun takdir yang membersamai kita ya, sehingga menjadi orang yang ridho dalam menjalani kehidupan. Allahumma amin. Dan juga jazakumullah khair kepada pembawa acara yang dengan izin Allah saya bisa bertemu dengan panjenengan di sini ya. Hari ini saya ingin menyampaikan tema apa ini? Ya, membangun keluarga bermisi surga ya. Kalau kita berbicara tentang keluarga berarti identik gimana? Ada suami, istri, anak ya. Berarti 3 komponen ini harus bersinergi ya, harus kompak ya. Maaf ya, ketika berbicara tentang komponen keluarga, ada ayah, ada suami, istri, ada anak, saya bermohon untuk nanti tidak ada yang tersinggung ya. Soalnya saya pernah bahas, ternyata ada yang nangis. Saya takut, oh maaf ya tadi saya kalau salah ucap, enggak usah, saya sekian tahun menikah, ternyata saya belum dikaruniai anak. Oh ya Allah ya. Nih, kalau kita berbicara tentang anak ya, pastilah kita semua nikah, punya suami, pengennya punya anak, bahagia di dunia, bahagia sampai ke surga, iya enggak? Nah, ketika kita berbicara tentang anak, jangan berkecil hati bagi yang belum dikasih keturunan ya. Dan bahkan sampai tua pun tidak dikasih keturunan, jangan berkecil hati. Berarti itu manusia pilihan Allah, istimewa sekali ya. Karena Allah pun juga menjelaskan di surat Asy-Syura ayat 50, wa yaj'alullahu may yasha'u aqima. Allah itu menjadikan orang-orang tertentu itu yang Allah pilih itu aqima, mandul secara fisik, tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi ingat, mandul yang sebenarnya dalam pandangan Islam itu bukan orang yang tidak memiliki anak. Mungkin kalau jenengan ditanya, tahu nggak orang yang mandul, mesti jenengan jawabannya apa? Orangnya nggak punya anak. Sama, dari zaman Nabi ya gitu. Nabi itu pernah loh tanya sama para sahabatnya, lagi ngaji kayak ginian ya. Biasa Nabi kalau ngaji itu pasti metode ngisinya kalau nggak komunikasi interaktif ya semacam khobar gitu ya. Nah, Nabi itu ketika bertanya kepada para sahabatnya dalam dialog interaktifnya itu,
atadruna mani rokub? Tahu nggak kalian orang yang rokub, mandul, gitu ya? Jawaban para sahabat Nabi apa? Ya. Kulna arrokubu minna alladzi la yuladulahu. Jawabannya sama. Ya. Kayak jenengan mungkin yang ditanya, tahu nggak kamu orang yang mandul? Pasti jawabannya orang yang nggak punya anak. Ya. Ternyata para sahabat Nabi pun berpikir sama. Ya Rasulullah, orang yang mandul itu orang yang tidak memiliki anak dari pernikahannya. Ya. Ternyata apa kata Rasulullah? Laisa dzaka birokub. Orang yang mandul itu bukan orang yang tidak memiliki keturunan dari pernikahannya, bukan, kata Nabi. Lakinnahu alladzi lam yuqaddimu min waladi syai'an. Yang disebut mandul itu adalah orang yang dari pernikahannya memiliki anak, tapi anaknya sama sekali tidak mendatangkan manfaat untuk dunia, apalagi untuk akhiratnya. Untuk diri sendiri aja nggak bisa mendatangkan manfaat, apalagi untuk orang tua atau rekan-rekannya. Itu suatu hal yang mandul sebenarnya itu di situ. Artinya di sini kita, kenapa orang punya anak kok nggak bisa mendatangkan manfaat sama sekali untuk kehidupan diri, keluarga dan orang lain? Karena tidak dididik dengan baik. Ya. Maka ketika pendidikan ini tidak didapatkan, otomatis bagaimana bareng-bareng ke surganya? Ya, karena banyak ya orang sekarang ya, masya Allah ya, naudzubillah, bersyukur loh jenengan itu dipilih bisa hadir ke majelis ilmu. Berarti jenengan orang pilihan Allah. Ya. Ada orang yang dikasih keturunan tapi sama sekali di hari tuanya orang tuanya malah sengsara. Dia pun sengsara karena tadi tidak terdidik dengan baik. Ya. Maka di sini saya ingin mengajak saya pribadi juga panjenengan semuanya, cung yang jadi nenek-nenek di sini siapa? Jenengan dipanggilnya Mbah Uti, Eyang. Coba dirubah, Nesa, apa? Nenek Saleha. Ya. Di sini yang masih masa produktif masih banyak? Banyak kayaknya ya. Nah, artinya iya. Saya pribadi, saya pun juga udah nenek-nenek, saya Nesa, Nenek Saleha insyaallah ya. Nah, saya ingin mengajak saya pribadi juga awati semuanya yang ada di sini mengkaji ya tentang mentadaburi tentang doa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ya. Beliau ya suatu ketika melihat seseorang ya yang dia itu sudah merencanakan, wah aku mau nengok temanku nih, istrinya habis lahiran, aku ingin mendoakan untuknya, mudah-mudahan bisa menjadi penunggang kuda merah yang hebat. Nah, karena pada saat itu yang sedang tren, yang sedang booming itu ketika orang itu, anak laki-laki itu bisa menunggangi kuda merah yang hebat gitu ya. Jadi penunggang kuda yang hebat gitu ya. Terus apa yang terucap oleh lesannya itu didengar oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri itu manggil gini, coba sini aku ajarin gitu ya. Nah, apa yang diajarkan oleh beliau ya, nih nanti kalau kamu mendoakan teman kamu yang habis dikaruniai anak itu, anaknya baru lahir itu ya, kalau ibu doain gimana? Kalau doain orang yang habis dikasih keturunan, hah? Wis ngono tok. Semoga jadi anak yang soleh, tok. Gitu tok. Ya. Ini saya ambilkan dari kitab Hisnul Muslim ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu mengajarkan, ya boleh sih, enggak sholat sih, enggak salah. Cuman kurang sempurna. Gitu ya, boleh-boleh aja ya. Ini doa untuk orang tuanya loh ya, berarti nyangkut dengan bapak dan ibunya, atau mungkin nesanya, atau mungkin kalehnya. Tahu kaleh? Kaleh itu kakek soleh ya. Jadi doanya gimana? Ya, di situ Imam Hasan Al-Basri mengajarkan
Barakallahu, ayo tirukan Ibu. Barakallahu laka fil mauhubilaka. Fil mauhubilaka. Gak boleh nulis, nanti aku kirim lewat pengurusnya, ya. Barakallahu laka fil mauhubilaka. Wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrohu. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Sekilas saya kenalkan ya Imam Hasan Al-Basri itu siapa. Imam Hasan Al-Basri itu hidup di dua masa. Masa kecilnya dalam pengasuhan Ummu Salamah dan juga Maimunah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya Hasan Al-Basri, Hasan ya, aslinya Hasan ya, disebut Al-Basri itu karena tinggal di Basro. Kayak saya lah, Sulastri El Magetani gitu ya. Sulastri asli Magetan gitu ya. Nah, jadi Hasan ini dari kecil dididik oleh istri Nabi radhiyallahu anhuma, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah. Kemudian pada masa sahabat itu sudah habis generasinya, kemudian turunlah ke generasi tabi'in. Kalau kita ya dari ibu ke anak. Kemudian di masa tabi'in itu menjadi ulama yang terkenal karena memang gemblengan dari istri Nabi ya, pasti hasilnya beda. Nah, kembali ke doa tadi ya, Imam Hasan Al-Basri mengajarkan doa seperti itu ya. Artinya saya ingin mengupas di situ ada berapa poin. 1, barakallahu laka fil mauhubilaka ya. Semoga Allah memberkahimu atas keturunan yang Allah berikan kepadamu. Kemudian poin kedua, wa syakartal wahib, engkau mensyukuri al-wahib, yaitu Allah sang pemberi anak. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, wa balagha asyuddahu, sampai tumbuh menjadi anak yang asyuddah. Iya ya, bahasa Arab kayak susah diterjemahkan Ibu pancen ya. Jadi lebih kepada asyuddah itu di usia yang rosyid. Rosyid itu mampu mengambil keputusan yang bijaksana, bukan bijak sini ya. Nah, bijaksana, terus pandai mengelola ekonomi, keuangan, ya, pandai mengambil keputusan dan memang konsep ilmunya tertata. Itu namanya asyuddah, ya. Itulah Bu, bahasa Arab nggak bisa diterjemahin memang, ya. Nah, itu poin ketiga. Waruzik tabirohu, dan poin keempat adalah dan engkau dikaruniai bakti dari anakmu itu. Nah, itulah. Jadi dari doa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu ada 4 poin tadi. Ya, kita kaji satu persatu. Ya. Nah, yang pertama adalah ya, barakallahu laka fil mauhubilaka. Artinya orang ini mendoakan kepada orang yang dikaruniai anak agar dia menjadi barakallahu laka, menjadi orang tua yang membawa keberkahan. Nah, orang tua yang barokah itu seperti apa sih? Para ulama menjelaskan yang dimaksud barokah itu secara umum ya, menurut para ulama, barokah itu adalah ziyadatu ta'ah, bertambahnya ketaatan kita sebagai manusia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah namanya barokah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, barokah itu adalah ziyadatul khair ba'dal khair, ya. Bertambahnya kebaikan setelah dia berupaya menjadi orang yang baik. Artinya terus berbuat kebaikan, gitu ya. Nah, itu namanya barokah. Nah, sebuah pelajaran ketika seorang suami ataupun istri ya dikaruniai oleh Allah anak, baru hamil saja itu. Misal suami tahu istrinya hamil, si istri tahu dirinya sedang hamil dari pernikahannya itu. Maka harus
menambah ketaatan, terus bertambah ketaatannya kepada Allah. Berarti apa? Harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Nah itu. Karena pengen barokah, berarti ziyadatu ta'ah. Bertambahnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bertambahnya kebaikan dalam menjalani kehidupannya, inilah namanya barokah. Berarti orang tua yang barokah berarti harus benar-benar meninggalkan kebiasaan buruk. Maaf nih, kalau sholatnya masih bolong-bolong, bagaimana sholatnya nggak bolong-bolong? Kalau sholatnya suka ngulur waktu, bagaimana sholatnya bisa tepat waktu? Ya, kalau maaf masih suka merokok, bismillah, pelan-pelan. Target anak lahir sudah berhenti merokok. Karena rokok itu ada nikotinnya. Jadi kalau untuk totalitas berat. Kalau yang biasa sehari 2 bungkus, it's okay, minimal belajar dulu. Paling enggak bulan pertama saya berhenti 1 bungkus dulu. Terus ternyata bisa sehari 1 bungkus. Bulan kedua bismillah, setengah bungkus. Terus selama setengah bulan ternyata 1 bulan bisa. Bismillah pelan-pelan, sehari kurangi 1 batang, kurangi 1 batang, kurangi 1 batang. Ya, jangan sampai anak lahir masih menyaksikan sang ayah atau sang ibu merokok. Ya, jelas secara medis berbahaya dan tidak mendatangkan manfaat serta boros. Ya, itu bagian dari dosa. Ya, nah. Maaf kalau masih suka miras, ya bagaimana totalitas? Kalau miras lebih mudah daripada rokok, berhenti selesai, ya. Meninggalkan miras jauh lebih mudah daripada rokok, ya. Maka di sini bagaimana masing-masing berjuang suami istri meninggalkan hal-hal buruk, kemaksiatan atau kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan buruk, maaf nih, kadang-kadang kan ada ya, kalau marah masih suka pintunya, engselnya lepas, ya, piringnya terbang, gelasnya melayang, ya, terus nambah, nah kayak gugup, ya, berhenti. Jadi pastikan begitu hamil itu totalitas berjuang untuk menjadi orang tua yang barokah. Ya kalau jenengan suaminya masih ada yang ngerokok, berdoalah kepada Allah dan banyaklah ngobrol dengan cara yang cantik, ya. Tapi kalau ngelihat berkerudung cantik-cantik kayak gini, kayaknya suaminya nggak ada yang ngerokok nih. Alhamdulillah, bodoh temen ngerokok ya, gue beli buah sih sehat, ya. Nah, ya kan kadang orang umum begitu ya nggak? Ya, saya sampaikan seperti ini karena konsepnya umum. Ya, maaf nih, yang kakinya bermasalah, yang duduknya dari tadi sudah gasik, bisa selonjor, spesial ngaji sama saya. Jangan sampai semut berjalan, ngajinya kepikiran kemana-mana. Ya, nggak bermaksud saya nabrak loh ya, terutama bagi yang sudah berumur kayak saya ini, ya, yang nyaman selonjor, ya, spesial sama saya ya. Kalau sama yang lain komunikasikan dulu boleh enggak ya? Kalau sama saya udah biasa gitu ya. Lanjut ya. Nah, kenapa harus meninggalkan kebiasaan buruk? Ya, yang punya kebiasaan boros nih. Kalau boros saya masih percaya, jenengan masih suka boros-boros. Koleksi pakaian, koleksi tetek bengek ya. Nah, latihan, ya, berpikir sesuai kebutuhan yang dibeli itu ya. Atau maaf, yang suka masih marah-marah. Apa-apa dikit gampang marah, gampang tersinggung, latihan. Dibuang kebiasaan buruk ini, dibuang, ya. Karena itu nanti nggak ada manfaatnya untuk mendidik anak, itu nggak ada manfaatnya, ya. Jadi kebiasaan buruk semua ditinggalkan, berjuanglah suami istri saling mendukung, ya. Nah, kenapa harus membuang kebiasaan buruk? Karena bagaimanapun begitu anak lahir, orang tua, entah itu ibunya, ayahnya, neneknya, kakeknya,
itu akan menjadi teladan bagi anak, bagi cucunya. Makanya kebiasaan buruk dibersihkan dulu. Ya. Kebiasaan buruk dibersihkan dulu. Ya, agar siap menjadi panutan, menjadi teladan. Ya, ingat bahwa anak-anak itu imitator yang paling ulung loh. Jenengan miso-miso nggak terkontrol, terus ngomong bangsate, E-nya dibuang. Dia nggak bakal diajari pun sudah langsung paham dan langsung ting. Ayahku tadi ngomong bangsate. Bisa. E-nya dibuang. Ya. Karena memang imitator ulung anak itu, ya. Jadi orang tua harus bisa menjadi orang tua yang barokah itu seperti itu. Kebiasaan buruk dibuang, siap memberikan teladan dan panutan bagi anak-anaknya. Tentunya yang bisa menjadi motivasi bahwa saya itu akan menjadi panutan bagi anak saya, motivasinya apa? Satu, biar nantinya apa yang kita ajarkan dari kebaikan-kebaikan kepada anak kita, terus anak kita ngikuti kebaikan yang kita ajarkan, itu akan menjadi jariah buat kita. Ingat, al-ummu madrasatul ula. Guru pertama dan utama itu ibu. Ibu. Maka bagaimana tadi? Bismillah ya Allah. Saya ingin anak saya itu baca Al-Fatihah lancar dari saya. Anak saya bisa baca Latin dan Al-Quran itu dari saya. Anak saya memiliki adab yang bagus itu dari saya. Saya pengen ini menjadi jariah saya sampai suatu saat nanti Allah mengambil saya masih punya aliran pahala. Sehingga supportnya bagus dari diri sendiri. Remnya pakem, ketika mau marah, ambil wudhu, sholat, baca Quran. Jadi gak jadi marah. Remnya kenceng karena punya motivasi. Ya, punya motivasi. Ingin menjadi apapun kebaikan yang diajarkan kepada anaknya jariah dalam kehidupannya. Bahkan sampai wafat pun jariah. Al-Fatihah dipakai sholat sepanjang hidup. Ya enggak? Kebaikan-kebaikan akan menjadi aktivitas hariannya. Baca Al-Quran luar biasa akan menjadi sahabat dalam hidupnya dan sampai ke akhirat nanti. Inilah yang menjadi motivasi kenapa kita harus tadi bersihkan semua kebiasaan buruk, siap menjadi teladan bagi anak-anak, dan bismillah. Saya pengen dari kehidupan aku itu terus pahalanya mengalir. Jangan andelin cekku ya, aku masukin ke PAUD Alkomar, ben anakku soleh-soleha. Tak kasih tahu, sekolah itu cuma fungsinya apa? Stimulan. Untuk memberikan rangsangan saja. Ya. Iya. Siapa di sini yang megang kurikulum ya? Saya dulu pernah jadi kepala kurikulum di pesantren. Saya bikin kurikulum, saya siapkan kurikulumnya ini materinya yang tepat untuk di usia ini. Saya siapkan gurunya yang kita kira berkompetensi apa, nanti prakteknya seperti apa. Sudah, hanya itu sekolah bikin. Untuk mengembangkan stimulasi yang didapat dari sekolah itu tugas orang tua. Tugas orang tua. Ya. Makanya Nabi menjelaskan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, anak ini akan beragama apa? Makanya tadi motivasinya menjadi jariah. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian juga ingat ya, tinggalkan luka-luka batin ya. Tinggalkan luka-luka batin. Baik luka pengasuhan dari orang tua kita dulu maupun luka pernikahan ya. Nah, itu. Jadi sebelum anak lahir harus berjuang nih, beresin dulu nih. Ya. Tujuannya apa ya? Jangan sampai nanti anaknya jenengan diperlakukan seperti jenengan. Dulu ayah nek marah sabet kepuk. Nah, ganti anaknya turunin ke anaknya jenengan kepuk. Gak jadi. Ya. Gak jadi. Itu luka pengasuhan yang gak bagus gitu ya. Atau luka perkawinan. Misalnya gak cocok sama suami.
Banyak kan perempuan yang nggak cocok sama suami, anaknya jadi korban. Banyak gue ngaku gue. Berarti pas. Jadi ini sebuah gambaran bagi kita semuanya bagaimana barokallahu laka fil mauhubilaka, ini benar-benar gambaran bagaimana menjadi orang tua yang betul-betul membuang kebiasaan buruk, ya, siap menjadi teladan, siap berjariah sampai akhir hayat dan betul-betul meninggalkan semua luka batin, baik luka pengasuhan dari orang tuanya maupun luka pernikahan yang ia jalani, sehingga anak-anak itu siap mendapatkan pendidikan yang bagus dari sang ibunda atau ayahnya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, saya dikasih waktu sejam loh ya, cepet rek ya. Nah, yang selanjutnya adalah, ya, itu tadi ya poin pertama, menjadi orang tua yang barokah, ya. Nah, poin yang kedua, ya, wasyakartal wahib, ya. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah sang pemberi anak, ya. Bentuk syukurnya orang tua atas anak yang Allah karuniakan kepadanya apa? Mengembalikan anak pada fitrahnya. Kenapa disebut mengembalikan? Karena anak itu titipan, ya. Anak itu titipan. Jadi kalau meninggal ya sedih, oke lah, tapi jangan berlebihan. Anak itu titipan, maka harus dikembalikan. Nah, otomatis kalau titipan, anak itu titipan barang istimewa enggak? Oh istimewa. Loh gaene leh bikin dia pertentangan. Ya enggak? Iya. Donga, ya enggak? Jenengan pas bikin dongane kepriwe? Dongane pas bikin anak dongane kepriwe? Kalau sebelumnya saya pasti jenengan hafal Allahumma janibna, pasti ngerti. Nah, setelah dapat kenikmatan, setelah keluar, ya, jenengan donga apa? Itu titipan istimewa loh. Donga apa? Kok jenengan mesa-mesa berarti ora tau donga gue. Hei. Oh, masih mesa-mesa semua. Ada yang bisa? Jenengan kilo, maaf ini ada anak-anak. Setelah jenengan melakukan hubungan suami istri dan maaf, semua sampai mencapai ya kepuasan biologisnya. Jenengan donga apa? Hei, kok guyu-guyu bae? Donga apa? Hah? Donga apa? Lah, apa bu? Dongane apa? Doanya apa? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah bini. Boleh juga. Ya, berdoa semoga menjadi manusia yang baik pastinya ya. Boleh tak kasih rahasianya? Boleh? Nah. Allahumma ja'alhu waladan solehan. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Kamilan itu sempurna, selamat dari cacat fisik dan mental. Ya. Mahirun itu berarti cerdik, cerdas, terdidik. Ya. Jamilan, yang cakep kalau laki-laki, kalau perempuan berarti cantik. Nafi'an, yang bermanfaat. Bidin wa dunya wal akhirah, untuk agama, dunia dan akhiratnya. Dongo wis oleh senenge orang dongo. Ya pantes nek anaknya ora genah ya kan. Donga Bu ya. Nah, itu ya. Tuh, si ketawa berarti ora tau dongo, yakin ibune mesti gak tau dongo gue ya. Iya, bagus tuh ibu masih berdoa tuh yang tadi ya.
Nah, jadi setelah selesai berdoa, artinya di sini bagaimana? Karena dia titipan istimewa, ya, kita buatnya pun juga istimewa, calonnya juga istimewa, ya enggak? Jangan mau nikah mbok pilih-pilih. Calonnya istimewa, spermanya istimewa, ya, sel telurnya istimewa. Maka itu bagian titipan yang istimewa. Kalau titipan istimewa berarti harus kembali dalam keadaan istimewa. Bagaimana caranya mengembalikan anak kepada fitrahnya, ya. Anak-anak kita pun dulu, ya, dulu waktu dalam rahim terus ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh, ya. Ketika 4 bulan, ya, 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Otomatis, ya, semua siapapun itu, baik lahir dari rahim Kristen, Yahudi, Nasrani, apapun, bahkan kafir pun, sama semua. Diambil kesaksian oleh Allah. Kesaksiannya seperti apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, dulu kita waktu di rahim pun sama, diambil kesaksian sama Allah. Kesaksiannya seperti apa? Ya, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, kepada semua janin yang sudah ditiupkan roh. Dan semua janin yang ada dalam kandungan menjawab sama. Makanya kolu. Ya, jamak pakainya, kalimat jamak. Qalu bala syahidna. Ya, kami semua menyaksikan bahwa Tuhan kami adalah Engkau, ya Allah. Nah, jenengan sadar nggak Bu dulu diambil kesaksian kayak gue? Sadar orang? Sama. Nek orang baca surat Al-A'raf ayat 172 ya nggak paham. Ternyata kita dulu diambil kesaksian seperti itu. Ada tujuannya. Antakulu yaumal qiyamati inna kuna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat kita tidak mengucapkan saat dihisab mizan sirat, ya. Tidak mengucapkan maaf ya Allah, aku tidak mengerti Islam karena aku sedang lalai. Itu udah enggak ada alasan. Ya. Hanya apa? Kullu mauludin yu'aladu alal fitrah, kata Nabi, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah, kondisi Islam, karena sudah bersaksi, sudah mentauhidkan Allah sejak dalam rahim. Nah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang tetap mengukuhkan dia dalam keislaman, au yuhawidanihi, atau menjadikan dia Yahudi, au yumajisanihi, atau menjadikan dia Majusi, au yunasironihi, atau menjadikan dia Nasrani. Jadi kembali kepada orang tuanya, ya. Kalau Nasrani itu sekarang ya dalam konteks yang sudah tidak asli, ya, itu yang ibadahnya di gereja. Kalau Yahudi yang ibadahnya menepuk-nepukkan jidatnya di dinding ratapan, itu Yahudi, ya. Kalau rumah ibadahnya di Indonesia hanya satu, di Surabaya, Yahweh namanya. Nah, itu makanya nggak begitu dikenal agama Yahudi, tapi gerakannya memasyarakat, Rotary Club. Nah, itu Yahudi, ya. Kalau Majusi itu yang nyembah matahari. Apa ada? Saya dulu pernah menyembah matahari. Dulu sebelum masuk Islam, ya. Nyembahnya matahari, ngikuti bapak saya. Nah, jadi penyembah matahari, api yang sifatnya panas-panas, itulah orang-orang Majusi. Artinya di sini kembali, ya, kembali orang tuanya yang dimintai pertanggungjawaban. Maka ini PR buat kita, ya, bagaimana mendidik anak ini kembali kepada fitrah keislamannya. Mungkin target nggak muluk-muluk dulu lah, ya, dalam mendidik anak, tapi fokus di 3 poin. Apa itu? Gimana ngajarin anak itu sholat, ya. Gimana ngajari anak itu baca Al-Quran yang benar. Gimana ngajari anak beradab yang baik. Udah fokus itu dulu, ya. Makanya begitu lahir, ya, berarti sudah siap tuh mengembalikan anak pada fitrah yang benar, yaitu Islam, ya. Perlindungkan dulu. Jadi kalau bayi lahir, ya, diperlindungkan kepada Allah, ya, seperti Hana, istrinya Imron, ya. Begitu
lahir Maryam putrinya, ya, Hana berdoa, inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan Maryam ini dan anaknya nanti dari gangguan setan yang terkutuk. Karena apa? Setiap bayi lahir pasti masyadhumus syaiton. Kata Nabi gitu ya, pasti disentil sama setan agar dia mudah terpeleset menuju kesesatan. Sehingga menangis, yastahilu sorihan, menangis. Semua bayi menangiskah? Nah, itu berarti habis disentil sama setan. Nek bidan enggak, nek rak nangis malah wedi. Nah, itu menurut medis. Kalau secara konsep ilahiyah dan ilmiah, bayi lahir kenapa nangis? Karena disentil sama setan. Nah, itu. Makanya pastikan ya, begitu anak lahir, apalagi maaf proses persalinan, bacakan ayat-ayat ruqyah. Itu yang diajarkan oleh Nabi ketika Fatimah mau lahir, mengutus istri-istrinya ya untuk meruqyah Fatimah saat melahirkan agar tidak diganggu setan. Dan begitu bayi lahir maka didoakan ya, doanya u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Itu doa untuk bayinya. Kalau tadi doa untuk orang tuanya, kalau ini doa untuk bayinya. Jenengan nek tilik bayi gitu, bayi ini dihitungane apa? Jadi anak soleh. Ini jelas, kita jelas. Tapi yang utama bagi seorang bayi saat tidak berdaya apa? Tadi doanya, u'idzuka, aku perlindungkan kamu. Ya, bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin, dari semua gangguan setan. Ya, wahamatin, dan dari binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari pandangan mata yang jahat. Karena pada dasarnya bayi itu belum bisa apa-apa, butuh perlindungan dari orang yang ada di sekitarnya. Nah itu ya. Jadi bagaimana agar tadi usahakanlah sebagai bentuk realnya agar tidak diganggu setan ya, menanamkan Quran pada jiwa anak. Di bulan pertama lahir setelin murotal tuh ya, jangan kenceng-kenceng, cukuplah untuk merangsang pendengaran dan hati si bayi. Bulan pertama setelin juz 1, anak usia bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3, dan seterusnya. Nanti anak pas bisa bicara juz 30 itu keluar tuh rekaman-rekamannya ya. Boleh juga diadanin meskipun hadisnya lemah, tetapi para ulama bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyarankan daripada anak lahir denger dangdut campur sari ya, kan ini rumah sakit, sampingnya hajatan, dangdutannya kenceng, campur sariannya kenceng ya. Soalnya ada yang sentimen, wah wong hadisnya dhaif bid'ah. Nah itu saya nggak ngerti penempatan hadis ya begitu Bu ya. Ya, buat adanin ya. Secara umum ulama secara umum membolehkan meskipun itu hadisnya dhaif ya, diadanin ya. Mengembalikan anak kepada fitrah Islamnya ya. Mentauhidkan Allah. Itu kan PR kita di situ. Ya. Terus ditahnik, itu secara fikihnya ya. Ditahnik, Ibu pernah tahnik ya? Kurma yang dihaluskan, kalau dulu Rasulullah mengunyah kurma setelah lumat dioleskan di rahang-rahang mulutnya si bayi yang ditahnik, entah bayinya siapapun itu ya, karena Rasulullah saat itu satu-satunya ya luar biasa ya keberkahan dari doanya, maka pada datang kepada Rasulullah gitu ya. Nah, setelah ditahnik, diakikahi, dikasih nama yang baik gitu ya. Kalau nggak mampu kontan akikoh misalkan anak laki-laki ya nggak apa-apa lah, dikredit dulu tapi ada kesungguhan gitu ya, satu dulu nggak apa-apa, nanti ada uang nyusul lagi nggak apa-apa ya, karena murhinatun bi akikotihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya ya. Kasih nama yang baik. Kalau jenengan pengen pakai yang bahasa Arab ya belajar sama yang tahu ya Bu. Pengen bahasa Arab pakainya nama apa? Sariqun, pencuri. Nah
Ya, kan ada yang gitu ya. Itu di daerah Lamongan tuh anaknya namanya pakai kop apa kaf gitu. Pakai kop. Lah kuwi artinya pencuri, masa jenengan pencuri. Nanti di akhirat tuh dipanggil dengan panggilan nama terbaiknya, kasihlah nama yang terbaik gitu ya. Nah, yang Islami gitu ya. Meskipun nama saya enggak Islami, Bu. Tadi tak tulis di situ nama hijrah saya, tapi sama ustadzanya enggak disebut itu. Nama saya hijrahnya Fatimah itu ya. Fatimah itu nama hijrah saya. Setelah masuk Islam ada beberapa teman yang menyematkan nama itu gitu ya. Nah, kemudian ya, setelah tinjauan fikih tadi didoakan ya. Diberikan akikoh nama yang baik, potong kuku, potong rambut ya. Nah, kasih nama yang bagus. Nah, berikutnya pastikan ya, jenengan punya program pokok tadi ya. Bagaimana caranya anak itu bisa bersahabat dengan Quran? Karena itu yang mengantarkan ke surga itu. Jadi bapak ibunya harus bisa baca Quran nih, ya, bisa baca Quran. Nah, program jenengan itu bagaimana anak-anak jenengan menjadi ahlul Quran. Jangan mentang-mentang nitipkan di sekolah yang Islami tiba-tiba jadi anak hebat, tidak bisa. Itu peran orang tua. Kecuali benar-benar pilihan khusus dari Allah. Ya, contohnya nih, ada orang kristolog. Kristolog itu orang yang kerjaannya mengkristenkan orang. Ya, dia membandingkan antara Bible dengan Quran. Tujuannya untuk menyesatkan orang Islam yang sudah menjadi Muslim, sholat dan yang lainnya. Nanti dia potong tuh ayat seenaknya sendiri. Contohnya apa? Fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Nah, akhirnya disampaikan kepada orang Islam, kamu tuh orang Islam, celaka nih sholat. Nah, akhirnya nggak sholat. Nah, itu kerjaan kristolog tuh. Nah, tapi ada kristolog yang sama Allah tuh dipilih betul. Jadi orang yang begini. Contohnya berapa tahun yang lalu ya? Belum ada 2 tahun ya. Waloni itu kristolog dulu. Karena melakukan perbandingan antara Bible dengan Quran dan Allah pilih dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah taufik. Bukan sekedar hidayah loh. Kalau hidayah tuh biasa, jenengan datang ke sini dapat hidayah. Tapi kalau sudah mengamalkan ilmunya baru disebut hidayah taufik. Itu prerogatif Allah tuh hidayah taufik tuh. Nah, Ustadz Yahya Waloni termasuk yang itu. Bandingkan Al-Quran dengan Bible, dia bacanya apa? Terjemah. Dia nggak bisa Arabnya. Ya, tulisan Arabnya kan kayak serundeng ya, lembu keluar-keluar ya kan. Dia baca apanya? Terjemahnya. Begitu mendapatkan hidayah taufik, dia berjuang masuk Islam. Belajar Islam dengan baik. Sampai pada akhirnya, ya, ya tadi, membandingkan Quran yang dapat, ya makanya ini maaf saya minta tolong jenengan sebagai orang tua kalau memang punya visi misi ini membangun keluarga bermisi surga, pastikan jenengan, suami jenengan, anak jenengan paham kandungan Al-Quran, ya, paham kandungan Al-Quran. Kalau paham kandungan Al-Quran berarti tahu batasan, oh ini yang dilarang, ini yang diperintah, oh nek bagi warisan begini, sholat begini, oh nek poligami begini, oh nek ngadopsi anak begini, bagi rumah tangga seperti ini. Itu nantinya akan tahu, oh aurat itu begini, oh orang yang boleh aku nikahi ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita nggak paham kandungan Al-Quran. Di Nun Sewu, kadang ada yang baca Al-Quran, ya baru dapat 2 lembar atau 3 lembar sudah begini. Ada? Banyak. Mau tahu kenapa begitu? Bisa jadi pas baca sedang ngantuk-ngantuknya karena kurang tidur. Kedua, ya, memang maaf nih, suasananya ya tadi sedang lelah-lelahnya. Orang lelah kan cepat ngantuk. Nah, atau bisa jadi karena tadi nggak paham kandungan Quran. Karena sudah cukup tidur, juga nggak lelah baca Al-Quran kok ganti dibaca Quran. Ada yang gitu ya, baca baru 3 lembar, baca, tahu-tahu gini,
berhenti dibaca sama Al-Quran, karena Al-Qurannya masih terbuka, matanya sudah nutup. Nah, itu karena nggak paham kandungan Al-Quran. Kalau orang paham kandungan Al-Quran, otomatis ya baca itu berlembar-lembar, masih melek, seger. Kenapa? Karena paham kandungannya. Kalau paham kandungannya itu serasa ngobrol sama Allah. Jadi cara manusia ngobrol sama Allah itu ada dua. Pertama dengan membaca Al-Quran yang paham kandungannya, kemudian sholat. Maka paling enggak program intinya di situ dulu, perbaiki bagaimana kalau kecil ya diajarin sholat. Ya, dari kecil enggak harus nunggu 7 tahun. Memang hadisnya muru auladakum bisolati wahum abna usabin. Ya, wadribuhum alaiha wahum abna asrin, ya. Suruh sholat di umur 7 tahun itu bukan berarti baru mulai 7 tahun mulai diajari, bukan. Tapi dari sedini mungkin diajarin sholat. Dari sedini mungkin diajarin adab. Sehingga pada umur 7 tahun sudah siap. Sholat itu udah bisa caranya. Tinggal bagaimana kita orang tua ngajari bagaimana melekatkan hati dia dengan Allah. Memahami bacaannya, terus pelan-pelan. Ya namanya meminta nak, minta sama Allah tuh nggak boleh buru-buru. Nah ternyata maknya sholatnya kayak senam aerobik. Baca Allah maghfirli warhamni. Nah, jadi ya kayak curhat sama Allah. Makanya sholatnya khusyuk. Ya. Orang baca Al-Quran kok paham kandungannya, Masya Allah. Hati itu Masya Allah bahagianya luar biasa. Bisa sholat khusyuk, bisa baca Al-Quran, paham kandungannya sehingga benar-benar serasa ngobrol sama Allah. Itu habis itu buka dompet isinya pati murah, masih bahagia. Mau praktek silahkan, itu testimoni itu. Ya, bisa sholat khusyuk, bisa baca Al-Quran, paham kandungannya serasa ngobrol sama Allah. Ya, itu jenengan habis itu buka dompet mau belanja isinya pati murah, masih bahagia. Oh berarti Allah kasih rezeki yang lain. Enggak gelisah, enggak resah, enggak keluh kesah. Ya, jadi targetnya itu kembalikan anak pada fitrahnya, kenalkan Allah. Ya dengan itu ngobrol sama Allah. Jenengan kenal dekat sama seseorang ketika sering ngobrol kan? Iya enggak? Kalau ngobrolnya enggak berbobot, kira-kira bisa deket enggak? Say hello aja enggak. Ngobrol sama Allah ya dengan dua cara itu, sholat yang berkualitas khusyuk ya. Yang kedua, baca Al-Quran, paham kandungannya. Ya. Jadi mengembalikan anak pada fitrahnya, ajarkan itu, ya. Loh, waktunya habis sih kepriwe ya, Bu? Aduh. Masih ada beberapa poin loh. Ini saya sampai jam berapa ya? Ini repotnya kalau keluar kota hari Minggu saya batasan waktunya. Sampai jam 10 saya ya. Kalau setengah nanti saya bingung pulangnya. Ya. Saya tanya pertanyaannya nanti belakangan ya kalau ada waktu ya. Nah, itu mengembalikan anak pada fitrahnya dengan tadi ya, sebagai bentuk bersyukur ya. Programnya 3 itu dulu ya, tapi dengan maksimal mendekatkan anak untuk dekat sama Allah dengan cara apa? Sholat yang berkualitas, baca Al-Quran yang berkualitas, ya tahsinnya benar, paham kandungannya ya. Meskipun tidak semua ayat Al-Quran kita paham kandungannya, jangan sampai beruban jeblok gak akan paham. Alif, Lam, Mim, Nun, Toha dan seterusnya itu ubanin jangan sampai kebek gak bakal paham, karena itu ijazul Quran, keistimewaan Al-Quran, rahasia Allah. Tapi di ayat-ayat yang lain insya Allah bisa memahami ya. Karena janji Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mimudakir, itu disebut di surat Al-Qamar 3 tempat loh. Dalam satu surat itu disebut 3 tempat. Di ayat 22, 32, 40 ini disebutkan ayat itu. Artinya apa? Sungguh aku mudahkan bagi kalian ya, untuk apa? Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Apakah
kamu termasuk orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu diulang sampai 3 kali dalam satu surat. Artinya itu janji Allah dimudahkan. Sampai ki gelem apa ora? Terus dikasih kemudahan ki gelem ora? Ya. Maaf loh, sekalipun maaf ya. Jenengan kok baca Al-Quran paham kandungannya, pahami dulu artinya, diulang-ulang. Setelah paham baca Al-Quran, pahami kandungannya, diulang-ulang, paham. Jenengan menghafal itu cepet sekali karena paham kandungannya. Ya. Memang janji Allah seperti itu. Walakot yasarna, sungguh aku mudahkan. Sudah kalimatnya walakot, terus yasarna. Walakot ketemu fi'lul madhi. Itu benar-benar janji Allah yang luar biasa. Artinya sungguh sangat kami mudahkan. Nah, tinggal mau apa enggak. Nek jenengan pengen bermisi ke surga, ya tadi 3 hal pokok ini harus jenengan perjuangkan. Ya, bagaimana anak berakhlak yang baik, bisa berkomunikasi, ngobrol dekat sama Allah lewat sholat yang berkualitas, dan Al-Quran itu ada di hatinya karena paham. Gitu ya. Waktunya habis, aku bingung Bu, ya apa rek. Nah, berikutnya adalah jenjani si penjelasannya panjang Bu, tak singkat sih pokok-pokok ya. Nah, berikutnya adalah sebagai bentuk syukur, wasyakar talwahib, masih di poin itu ya, wasyakar talwahib. Sebagai bentuk syukur adalah yang poin kedua, membantu mengarahkan anak menemukan karakter baiknya. Membantu dan mengarahkan anak menemukan karakter baiknya dan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Artinya gini, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua kita, semua manusia punya watak. Watak itu nggak bisa dirubah tapi bisa dibentuk. Oke? Seperti batu. Batu itu bisa dirubah enggak? Mau diwujudkan apa baik, ulek-ulek ya batu, lem cobek ya batu ya kan? Mau jadi lantai ya batu ya. Watak itu enggak bisa dirubah tapi bisa dibentuk. Maka PR kita sebagai orang tua, sebagai bentuk syukur dan mengembalikan anak pada fitrahnya, ayo bantu anak menemukan karakter baik dan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana semua manusia sama Allah dikasih modal itu, dikasih sama Allah ya. Ada di kitab ada riwayat Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad itu disebutkan begini. Innallaha ta'ala qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Nah, jadi setiap manusia itu sama Allah dikasih perilaku baik, Ibu. Dikasih perilaku baik. Dikasih. Nah, PR kita bagaimana mengarahkan anak ini menemukan karakter baik itu. Karena sama Allah itu sudah dikasih. Yang namanya dikasih kan seperti ini, Bu nih. Nih, saya kan dikasih nih sama panitia, ada minuman, ada makanan, ya kan. Mau tak cuekin aja atau aku ambil itu kan hak saya. Nah, jenengan sama Allah dikasih tuh. Dikasih, semua manusia lah, enggak kita aja. Sama Allah, semua manusia, mau dia itu agamanya apapun, sama Allah dikasih itu. Perilaku baik, karakter baik. Mau enggak mengambil? Nah, PR kita sebagai orang tua bagaimana menstimulasi anak, melatih anak, menemukan karakter baik ini. Ya, jujur, amanah, disiplin, ya rapi, bersih, ya. Semua karakter-karakter baik ini bagaimana kita tanamkan kepada anak kita. Itu PR kita. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, nantinya anak kita itu akan hidup tidak selalu sama kita. Iya enggak? Nih, kalau kita punya konsep mendidik seperti itu nanti jadi semangat tuh ya. Bagaimana anak saya itu berkarakter yang baik. Dan pembiasaan baik itu harus dibiasakan. Karena kita didik anak itu bukan untuk selalu dalam genggaman kita. Iya enggak? Entah nanti pasti akan berpisah apapun keadaannya. Entah karena ke pesantren, tinggal di asrama, atau ngekos karena kuliah, atau menikah karena ketemu jodoh, atau maaf kematian yang memisah. Sehingga kita ketika bisa melatih anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karakter yang baik,
nantinya hidup sama siapapun yang membersamainya itu enggak menjadikan beban bagi orang lain. Ya, karakter baik dibangun, kebiasaan juga. Ya, kalau kebiasaan ini harus butuh kesabaran. Ya, kesabaran artinya apa? Harian. Nah, disitulah ya, akhirnya, Mamas tadi nyucinya sudah keren loh, cuma di bagian tertentu memang harus dapat perhatian, misalkan di bagian sini. Nah, akhirnya apa? Saya punya anak 5, mesin cuci saya 5, Bu. Punya anak 5, mesin cuci saya 5, tanpa listrik, tanpa pemanas, tanpa pengering. Iya. Kebiasaan baik apa saya ajarkan ke apa? Sidak itu inspeksi mendadak. Kalau anak saya udah berangkat ke sekolah, saya cek tuh kamarnya, pakaiannya, apanya. Begitu siap maghrib masuk, oh tadi ada nih apa yang kamarnya paling rapi, barangnya tidak tercecer di kamar saudaranya, ya sepatunya apanya semua barang beres nih. Umi ada rezeki buat hadiah anak-anak yang hebat. Saya nggak tanggung-tanggung, kasih Soekarno-Hatta merah-merah, berani saya. Saya jujur main uang, saya akui. Karena menurut Khalid Ahmad Shantut, ya penulis kitab Tarbiyah Askariyah, ya pendidikan militer, gitu, nggak apa-apa ngasih hadiah uang. Yang penting anak diarahkan untuk apa tuh uang. Saya akui itu. Akhirnya anak-anak terbiasa. Begitu berangkat sekolah itu, akhirnya sebelum subuh udah pada bangun tuh, udah pada mandi, pakai seragam. Ya sholat subuh neng masjid udah seragaman tuh. Ya, berangkat sekolah kamar sudah rapi dan yang lainnya. Enak. Saya nggak perlu senam mulut. Senam mulut tuh capek, Bu. Karena kalau yang senam mulut konsentrasinya 3.1, 2, 3. Saya cukup senam duit. Iya. Senam duit. Ternyata apa, Bu? Setelah SMA izin, Bu, dikasih duit. Cuman SD, SMP, SMA udah. SMA aja udah izin. Malu. Jadi pembiasaan baik harus ditumbuhkan. Tidak perlu capek ini. Ya, silahkan. Boleh dicek di kitab Tarbiyah Askariyah, ada. Ya. Nah, jadi pembiasaan baik, lakukan itu. Ya. Anak umur SMP harus bisa nyetrika. Wah, saya punya laundry itu, 5 anak, 5 tukang laundry saya. Santai. Nah itulah akhirnya. Ini contoh aja, kebiasaan-kebiasaan baik dan karakter baik, bagaimana nih kita memberikan stimulasi pada anak sehingga secara tidak langsung ngajari anak kita itu menjadi anak yang taat, bukan anak yang durhaka, anak yang bakti sama orang tua. Ya Allah, cepet banget. Ya. Nah, berikutnya kamako sama bainakum arzakokum. Berikutnya adalah bantu anak untuk menemukan potensinya sebagai rasa syukur tadi ya. Bantu anak untuk menemukan potensinya, gali potensinya. Karena dari potensi itulah akan menjadi sumber rezeki yang berupa finansial. Ya. Makanya dengan memahami konsep dan sistem pendidikan di Indonesia ini yang sudah banyak melenceng, ya. Saya katakan melenceng kenapa? Beda sama negara Yahudi. Ya. Yahudi itu, Bu, anak lulus SMA itu standarnya harus tuntas pemahaman kitab mereka dan kitab Talmud. Ya, kalau kita Quran sama hadisnya. Itu lulus SMA. Kalau tidak tuntas itu, tidak bisa kuliah. Itu hebatnya orang Yahudi. Nah kita anak lulus SMA, baru-baru SMA, kuliah lebih sarjana, banyak yang belum bisa baca Quran, ya enggak? Itu Yahudi gitu, Bu. Kitab mereka sama kitab Talmud, ya, Alkitab mereka sama kitab Talmud itu harus tuntas. Setelah tuntas dapat rekomendasi daftar kuliah, baru bisa diproses lanjut kuliah. Kalau enggak bisa. Orang Yahudi. Makanya hasilnya keren-keren, Bok. HP di tangan jenengan tuh hasil siapa? Mereka. Handphone di tangan jenengan tuh hasil mereka, Bu. Ya. Hebatnya mereka di situ, meskipun maaf mereka dilaknat sampai hari kiamat karena kedurhakaannya kepada Allah. Tapi kembali kepada tadi, bagaimana menemukan potensi. Sehingga apa? Mereka pun misalkan sekolah SD itu hanya dikenalkan aja materi-materi yang sifatnya umum, dikenalkan lah.
Tapi begitu masuk SMP itu sudah khusus. Oh, anak saya ini hobinya masak, diarahkan ke masak. Pendidikannya masak, sampai kuliah pun masak. Nggak ambil jurusan lain. Oh, ini bertani, diarahkan ke pertanian. Dari SMP sampai kuliah itu pertanian tok yang dipelajari. Makanya hasilnya maksimal. Dokter, nah dari SMP itu sudah ngambilnya tentang pelajaran kedokteran. Sampai kuliah, makanya jadi beginilah. Itu loh sing dodol vaksin COVID itu siapa sih gawe? Mereka, Bu. COVID sih gawe mereka. Karena sesatnya. Tapi kembali kepada potensi tadi, bagaimana kita menggali potensi anak kita. Artinya apa? Nih maaf nih. Jangan mengukur anak itu sukses kalau IPA sama matematikanya 100, bahasa Inggris 100, itu sesat sekali. Iya, kali potensi. Ibu masih ingat yang dulu di televisi swasta Indosiar yang namanya Bu Siska yang suka masak-masak. Nah, itu dokter loh. Iya, dokternya ditinggal, masak-masaknya yang dilakoni. Cuannya lebih gede, jadi tukang masak. Itu loh. Potensi anak kita di mana itu yang dikembangkan. Oh, potensinya sebagai dai bagus, kembangkan. Ya, kembangkan berarti jalurnya ke pesantren, ya. Atau di yang Islam, ya meskipun maaf kalau yang nggak paham agama mengatakan itu jurusan madesur, masa depan suram. Ya, nggak bisa jadi PNS sih. Nah, salah itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bantu menemukan potensinya, ya. Kemudian yang berikutnya, di poin berikutnya, aduh waktunya habis ya Bu, aku bingung jujur nih. Nah, berikutnya adalah wabalago asudahu, hingga sampai di usia yang rosyid, ya otomatis anak rosyid itu sekitar 25 lah ya, 25 tahun. Sudah tuntas kuliah, biasanya sudah mulai, kalau yang anak tekun bahkan sudah berpenghasilan. Itu biasanya apa? Tanpa diminta, ya, tanpa dimohon, dia sudah punya kesadaran, ya, waruzik tabirohu, di poin akhir masuk. Dia berbakti sama orang tua itu tanpa diminta. Jadi kalau kita mendidiknya benar sesuai dengan konsep yang tadi kita kaji, anak masa kuliah aja sudah apa? Masya Allah, terima kasih ya Ma, aku bisa dididik seperti ini. Banyak teman-teman saya loh, orang tuanya nggak memberikan pendidikan seperti ini, saya bersyukur banget ya. Berbakti itu tanpa diminta. Bahkan cuma dengar ibunya ngomong, lah jas hujanku kok sobek, tahu-tahu besoknya udah datang tuh, nih mah jas hujan yang paling keren. Nah, tanpa diminta, tanpa diminta. Jadi jangan sampai kita didik anak itu karena unsur transaksi. Dosa besar kita. Kan gitu ada ya. Ini maaf contoh, anak saya nganterin temennya yang lagi lamaran. Begitu sampai di tempat lamaran, apa kata ibunya wanita yang dilamar ini? Oh maaf mas, gak bisa, anak saya belum boleh nikah. Dia belum balikin modal ke aku. Ya Allah. Apa kata anak saya sampai rumah? Bersyukur emakku gak kayak gitu. Ya, Masya Allah. Jadi kita didik anak itu bukan urusan transaksi, tapi investasi kebahagiaan batin, ya, yang bisa mengantarkan sukses dunia, sukses akhirat, bisa kumpul di surganya Allah. Toh kalau kita didiknya benar tanpa kita minta, anak itu paham bagaimana berbakti. Benar itu, ya. Jadi pastikan tadi, ya, poin-poin tadi kita pahami. Terus berikutnya apa? Iringi doa sepanjang hayat kita, ya. Jangan berucap yang enggak benar sama anak kita. Maaf, di antara sekian anak kita, 5 anak karakter 5, 3 anak karakter 3, ya enggak? Nah, pasti di antara anak itu ada yang kurota ayun, ada yang nyenengin, ada yang santai, ada yang bikin Masya Allah, gitu ya. Ya enggak? Nah, yang bikin Masya Allah, kesabaran ini harus tangguh. Nah, jangan emosi, jangan marah.
ya. Deketi aja. Nih, makan sambil ditemani, jejak ngobrol santai. Anak nyaman dulu tuh, nyaman. Gimana nak? Iya. Tapi kok tetap nguras kesabaran. Bismillah nak, sukses dunia akhirat. Jadi semarah-marahin jenengan, jangan ngomong yang buruk. Bahkan justru saat dimarah-marahnya seorang ibu, itu langit terbuka. Setembus langsung. Kayak kisahnya Juret kan begitu. Ibunya Juret berdoa, ya Allah jangan matikan Juret sebelum engkau pertemukan dia dengan kumpulan para pelacur. Terbukti. Ya, maka doanya yang baik-baik. Ibarat anak itu menjengkelkan suatu, bisa jadi gini Bu, anak yang paling menjengkelkan orang tuanya itu suatu saat menjadi anak yang paling berbakti sama kita. Asa ayakuna habibaka ya umama. Bisa jadi nanti anak itu yang paling mencintai kamu. Jadi sabar. Doakan yang baik-baik. Udah nak, kalau kamu sudah susah diomongi, mama terserah kamu, tapi aku yakin bismillah Allah kasih petunjuk kamu dan kamu sukses dunia akhirat. Ya ma, amin. Jadi semarah-marahnya jangan berucap yang enggak benar. Iringi doa-doa untuk keberkahan keluarga. Waktunya habis, kita tutup dengan doa aja ya. Nanti kalau mau bertanya lewat ya. Maaf ya waktunya gitu ya. Ya, waktunya sudah habis. Maaf sekali Bu, kalau saya minggu memang betul-betul kalau keluar kota itu berjuang. Ya, beda kalau hari-hari aktif tuh saya masih bisa ini ya. Kalau minggu itu berjuang banget waktunya ya. Kita tutup dengan doa, HP-nya bisa diinikan, kita tutup. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Kenapa tadi? Ingat ya. Kenapa kita harus mengembalikan anak kita kepada fitrahnya? Karena imanlah yang menyatukan. Dan ketika kita dan anak kita dikasih keimanan, itu pertanda, itu surat cinta dari Allah yang harus diperjuangkan ya. Kita tutup acara ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi dhurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati keluarga kami. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah keadaan keluarga kami. Wahdina subulas salam, berikanlah petunjuk menuju jalan keselamatan untuk keluarga kami ya Allah. Wa najina minadh-dhulumati ilan nur, dan selamatkanlah keluarga kami dari kegelapan menuju cahayamu ya Allah. Wajanibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkanlah keluarga kami dari perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa barik lana fi asma'ina ya Allah, berkailah pendengaran keluarga kami ya Allah, sehingga mendengarkan kebenaran darimu dan mendengarkan kebaikan-kebaikan ya Allah. Wa absorina, dan berkailah penglihatan keluarga kami ya Allah, sehingga matanya senantiasa untuk menatap kebenaran serta kebaikan. Wa qulubina, dan berkailah hati keluarga kami ya Allah, sehingga lembut untuk senantiasa nurut kepadamu ya Allah.
wa azwajina, dan berkailah pasangan kami ya Allah sehingga menjadi imam terbaik bagi keluarga kami yang menuntun ke surgamu ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan berkailah anak keturunan kami sehingga menjadi anak keturunan yang sukses dunia hingga akhirat berkumpul di surgamu ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikanlah taubatmu kepada kami ya Allah. Berikanlah taubatmu kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Waj'alna syakirina li nikmatika, jadikanlah keluarga kami hamba yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan darimu ya Allah. Mutnina biha, yang senantiasa memuji kenikmatan darimu ya Allah. Qabiliha, dan senantiasa menerima kenikmatan-kenikmatan darimu ya Allah. Wa atimana alaina, dan sempurnakanlah nikmat-nikmatmu itu kepada keluarga kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena dia adalah tameng bagi kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina, dan perbaikilah keadaan dunia kami ya Allah karena kami sedang hidup di dunia ini. Wa aslih lana akhiratina, dan perbaikilah keadaan akhirat kami ya Allah. Allati fiha ma'adina, karena nanti kami akan kembali ke akhirat ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, tidak ada dosa kecuali Engkau yang mengampuni. Wala dainan illa qadaita, tidak ada hutang kecuali Engkau yang melunasi. Wala hamman illa farajta, tidak ada kesulitan kecuali Engkau juga yang membereskan semua kesulitan itu ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak ada hajat hidup yang baik untuk dunia akhirat kami kecuali Engkau juga yang menyelesaikan ya Allah. Allahumma ij'al khaira umuri akhirah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku di akhirnya. Wa khaira ayyami yauman alqaqati, dan sebaik-baik hariku adalah hari perjumpaanku di akhirat kelak di surgamu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Batuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA-kan ke pengurus biar nanti saya bisa jawab ya. Dan kalau ada salah ucap dan sikap mohon dimaafkan. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.